Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun berada, kali ini kita akan menyampaikan materi tentang mutiara Dzulhijjah atau mutiara Idul Adha untuk bagian yang kedua. Nah, kalau yang bagian satu kemarin terkait dengan puasa-puasa sunnah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, untuk yang kedua ini yaitu terkait dengan sholat Idul Adha. Jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha sesuai dengan keputusan dari pemerintah ya. Sholat Idul Adha di tahun 2022 ini dilaksanakan insya Allah hari Ahad atau hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Nah, bagaimana tata caranya? Mari kita langsung saja pembahasannya. Dimulai dari pendahuluan, yaitu sholat Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau tahun ini bertepatan juga pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Nah, hukum melaksanakan sholat Idul Adha itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sunnah yang mendekati wajib, tapi hukumnya masih tetap sunnah. Jadi bagi para siswa mumpung liburan, maka ayo kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha. Nanti insya Allah di hari Ahad atau hari Minggu tanggal 10 Juli. Nah, itu adalah hukum dari sholat Idul Adha, yaitu sunnah muakkad. Berikutnya waktu dan tempat. Kapan waktu dilaksanakan sholat Idul Adha itu? Waktunya adalah mulai dari matahari setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur, atau waktu sholat Idul Adha itu sama dengan waktu untuk melaksanakan sholat duha. Ya, waktunya sama. Jadi ya mungkin sekira kalau saat ini kalau di Jawa Timur ya itu ya sekira jam 6:30 lah ya. Itu. Dan berbeda jamnya untuk daerah-daerah yang lain. Yang penting mulai matahari setinggi tombak sampai menjelang waktu zuhur. Kemudian untuk tempatnya, tempat melaksanakan sholat Idul Adha itu bisa di masjid, bisa juga di mushola, dan juga bisa di tanah lapang. Ya, ini tentunya disesuaikan dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut, karena mungkin masih ada yang PPKM juga ya. Jadi disesuaikan waktunya atau tempatnya disesuaikan dengan tahun kemarin. Jadi untuk masalah tempat ini kita para siswa tinggal mengikuti arahan pemerintah daerah setempat. Berikutnya amalan-amalan sholat Idul Adha. Jadi ini amalan sebelum ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, amalan apa saja yang sunnah kita lakukan? Yaitu yang pertama adalah tidak makan dahulu. Ini beda dengan sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri yang kemarin kita bahas itu sebelum berangkat ke melaksanakan sholat Idul Fitri itu sarapan dulu. Tapi untuk sholat Idul Adha yang akan kita laksanakan nanti itu tidak sarapan dahulu. Ya. Jadi diusahakan untuk tidak makan pagi. Berikutnya yang kedua adalah mandi sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini jelas ya. Mandi di sini adalah mandi keramas itu ya. Jadi mandi sunnah sebelum kita berangkat sholat Idul Adha. Yang ketiga yaitu memakai pakaian yang terbaik dan wangi-wangian. Nah, pakaian yang terbaik ini tidak harus pakaian yang baru. Jadi pakaian yang kita punya yang paling baik yang mana, yaitu yang dipakai. Jangan lupa memakai wangi-wangian. Untuk siswa yang putri ya wangi-wangiannya yang tidak mencolok ya.
hanya mungkin sebatas yang bisa kita bahu sendiri, ya. Tuh. Kemudian amalan berikutnya yang nomor 4 adalah melewati jalan yang berbeda. Ini ketika berangkat dan ketika pulang. Jadi misalnya berangkat lewat jalan A, nanti pulangnya lewat jalan B. Itu jika ada jalannya, artinya jalan menuju tempat sholat id itu banyak. Tapi kalau jalannya hanya satu, ya terpaksa ya tetap lewat jalan tersebut. Tapi kalau ada jalan yang lain, antara berangkat dan pulangnya itu lebih baik atau disunahkan jalannya berbeda. Berikutnya, yang kelima yaitu memperbanyak takbir ketika keluar rumah menuju tempat sholat Idul Adha. Jadi ketika kita keluar rumah itu memperbanyak takbir ya, takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya itu. Ya, diperbanyak sampai nanti tempat sholat id. Kalau di tempat sholat id itu masih belum dilaksanakan sholat id, ya terus takbir terus sampai menjelang dilaksanakannya sholat Idul Adha. Itu hukumnya sunnah. Nah, berikutnya sekarang tentang tata cara sholat Idul Adha. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, sholat Idul Adha itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat Idul Adha itu hanya 2 rakaat ya. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah, kemudian dibacakan khutbah Idul Adha. Jadi 2 rakaat dilaksanakan dengan berjamaah. Setelah dilaksanakan dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Jadi ini bedanya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat juga 2 rakaat, juga ada khutbahnya. Perbedaannya kalau sholat Jumat itu khutbah dulu, kemudian sholat Jumat. Tapi kalau sholat Idul Adha, sholat dulu, kemudian khutbah. Itu ya, dibalik. Tuh, itu tata cara yang kedua. Berikutnya, cara sholat Idul Adha yang ketiga, sholat Idul Adha itu tanpa adzan dan iqomah. Jadi sebelum sholat id tidak perlu mengumandangkan adzan dan juga tidak perlu iqomah, hanya diganti dengan as-sholatu jami'ah. Itu yang intinya sebagai tanda bahwa sholat Idul Adha itu akan segera dimulai. Jadi mungkin kalau ada yang belum berangkat itu agar cepat-cepat segera berangkat biar tidak ketinggalan sholat Idul Adha. Makanya ada tanda as-sholatu jami'ah. Yang keempat, cara sholat Idul Adha yaitu dimulai dengan takbiratul ihram dan disertai niat. Ya, ini sama dengan sholat biasa itu, pasti diawali dengan takbiratul ihram beserta niat. Takbiratul ihramnya mengucapkan Allahu Akbar di lisan, niatnya adalah niat sholat Idul Adha yang letaknya di hati. Lalu bagaimana lafal niat sholat Idul Adha itu, atau bunyinya bagaimana? Bunyinya adalah usolli sunnatan Idul Adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Ingat, niat itu letaknya di dalam hati dan dilafalkan atau diniatkan pada saat berbarengan dengan takbiratul ihram. Atau kalau mungkin tidak hafal dengan bahasa Arab ya, bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yaitu saya niat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Itu juga boleh. Jadi niat itu tidak harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa apapun juga boleh yang dibisai orang tersebut. Berikutnya yang kelima, cara sholat Idul Adha pada rakaat pertama itu melakukan takbir sebanyak 7 kali. Ya, jadi sholat Idul Adha itu takbir yang pertama itu ada 7 kali dan di sela-sela takbir itu membaca
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbir 7 kali, misalnya takbir Allahu akbar, kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai 7 kali. Nah, berikutnya untuk rakaat yang kedua melafalkan takbir sebanyak 5 kali dan di sela-selanya membaca sama seperti tadi, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi untuk rakaat pertama takbirnya berapa tadi? 7 kali, dan pada rakaat yang kedua takbirnya adalah 5 kali, dan di antara takbir diselingi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berikutnya cara sholat Idul Adha yang ke-7, yaitu setelah sholat selesai mendengarkan khotbah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, khotbah di sini ada 2 khotbah. Khotbah yang pertama itu didahului dengan 9 kali takbir. Nah, kemudian setelah itu kan khotib duduk. Setelah khotib duduk kemudian berdiri lagi untuk membacakan khotbah yang kedua. Nah, khotbah yang kedua ini didahului dengan 7 kali takbir. Itu ya. Sudah bisa dipahami sampai sini untuk tata cara sholat Idul Adha? Nah, kalau sudah, sekarang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah mari kita melaksanakan sholat Idul Adha didahului dengan melakukan kegiatan sunnah sebelum berangkat, dan setelah sholat Idul Adha kita mendengarkan khotbah. Ya, mumpung masih ada waktu beberapa hari, ayo kita siapkan ya untuk mempersiapkan diri menyambut sholat Idul Adha. Semoga di tahun ini kita bisa melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah di bulan Dzulhijjah, terutama yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Amin Allahumma amin. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.